Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmayanti. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia akan memaparkan materi TIK yang berjudul Peranan TIK dalam Pembelajaran. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya produk dan pemanfaatan teknologi informasi, konsepsi penyelenggaraan pembelajaran telah bergeser pada upaya perwujudan pembelajaran yang modern. Kemajuan teknologi yang mengglobal telah mempengaruhi dalam segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan hendaknya mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan dan sekolah. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum dan sarana prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dan menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan pendidikan. Apa itu TIK? TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pelengkap data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendapat lain juga menyebutkan definisi TIK adalah hasil rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi dan pesan atau ide dan gagasan dari satu pihak lain ke pihak lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK merupakan semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk memproses dan menyalurkan suatu informasi. Dua aspek yang terdapat di dalam TIK. Aspek pertama yaitu teknologi informasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses, rekayasa, penggunaan alat bantu untuk memproses data, dan juga pengelolaan informasi. Aspek yang kedua yaitu teknologi komunikasi. Semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi, oleh karena itu teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Selanjutnya yaitu peranan TIK dalam pembelajaran. Peranan TIK dalam pembelajaran sendiri terbagi atas 5, yaitu pertama, alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint yang saya gunakan saat ini, termasuk alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Dan juga ada Impress sebagai pembuatan materi ajar. Software ini mampu menggabungkan suara, teks, gambar, bahkan film dengan mudah. Yang kedua, ada distribusi materi pembelajaran. Distribusi pembelajaran saat ini telah mencapai tahapan yang mudah digunakan dan juga murah, semisal internet, televisi, mobil phone, dan berbagai media lainnya. Yang ketiga yaitu pengevaluasi pembelajaran. Saat ini hampir seluruh lembaga pendidikan bahkan perusahaan yang menggunakan tes online untuk lebih memudahkan kita dan juga menghemat biaya. Contoh lain dari pengevaluasi pembelajarannya ini selain seperti penggunaan aplikasi pembuat soal yang memudahkan kita dalam mengevaluasi pembelajaran. Yang keempat, ada media kolaborasi pembelajaran. Saat ini diskusi pun bisa dilakukan secara online. Bahkan aplikasi-aplikasi chatting yang kita gunakan saat ini juga memudahkan diskusi online kita. Contoh lain dari kolaborasi pembelajaran yaitu adanya web yang saat ini kita gunakan sebagai ensiklopedia online yang memudahkan kita dalam mengakses materi pembelajaran. Yang kelima, ada sumber materi pembelajaran. Sumber materi pembelajaran saat ini pastinya tidak jauh-jauh dari internet. Di dalam internet terdapat sebuah gudang data yang sangat banyak menyiapkan materi, teks, suara, gambar, ataupun multimedia. Manfaat TIK dalam pembelajaran yaitu terbagi atas 6. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran.
Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Niccolò Paolo dan Gia Lamas tahun 2016 mengelompokkan tantangan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dari 3 aspek, yaitu kurangnya dukungan atau lack of support, kurangnya kepercayaan, lack of confidence, dan kurangnya perlengkapan atau lack of equipment. Yang dimaksud tadi adalah merupakan hambatan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan Indonesia. Yaitu pertama, kurangnya dukungan. Perlu dukungan dari berbagai aspek dalam perkembangan TIK. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Karena kepercayaan adalah faktor penting untuk menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kurangnya perlengkapan, seperti kurangnya sarana dan prasarana TIK, kurangnya perangkat keras yang berkualitas tinggi yang sesuai perangkat lunak, dan juga akses ke sumber daya TIK. Dari materi yang telah dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Selain itu, TIK juga merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada para generasi bangsa ini secara lebih luas. Oleh karena itu, TIK ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di pembelajaran. Demikian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.